Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ternyata Quran tidak diturunkan oleh Allah buat sekedar kita dapatkan pahala dari membacanya. Quran harus diamalkan, Quran harus diterapkan, Quran harus diwujudkan dalam kehidupan. Nggak berat kalau kita mewujudkannya. Banyak betul pelanggaran dalam kehidupan karena kita nggak paham arahan Quran. Banyak betul yang terjadi dalam kehidupan karena kita nggak mengerti apa yang ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Karena mungkin Bapak Ibu rajin baca, rajin khatam, tapi coba saya mau tanya, ada nggak yang pernah khatam membaca terjemah Al-Quran? Apa? Ada Pak? Berat. Al-Quran itu memang wahyu Allah, makanya setan gak suka kita tahu apa isinya. Al-Quran di hidayah Allah, petunjuk Allah, makanya setan gak mau kita mengerti apa isinya. Kita tahu apa yang terkandung di dalamnya, kita paham kemana arahnya. Setan gak mau. Makanya kalau ngaji itu baru A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Qurannya di mana, orangnya di mana? Memang begitu. Tapi pernah bosan enggak dengan baca Quran? Enggak pernah bosan. Karena ini Al-Quran hidayah Allah. Ini petunjuk Allah. Ini kalam Allah yang difirmankan oleh Allah. Sampai dulu kalau tidak keliru Imam Malik, beliau rela dihukum gantung karena hanya menyatakan Al-Quran laisal makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Kenapa? Al-Quran itu firman Allah. Kalau mushaf Al-Quran boleh jadi makhluk karena kertas, tapi Al-Qurannya bukan makhluk. Maka pernah ada orang, ada dosen yang begitu dia bawa lembaran Quran, dia bawa mushaf, kemudian dia sobek, dia injak. Marahlah mahasiswa. Begitu marah mahasiswa, kata dosennya, kenapa kalian marah? Kan cuma lembaran. Iya, tapi itu kan ada Al-Qurannya. Iya, kan cuma tulisannya, katanya. Oh begitu. Begitu dia bilang, dosennya bilang begitu, anak ini langsung buka sepatunya, dihantam itu kepalanya profesornya, kepalanya dosennya. Kenapa kamu marah? Kok pukul saya? Iya kan Pak, cuman kepala bapak, bukan bapak Pak. Kan saya hantam kok cuman kepala bapak Pak, bukan bapak. Kalaupun saya injak nggak apa-apa Pak, kan cuman kepala bapak, bukan bapak yang saya injak. Baru dia sadar. Ini kenapa orang kalau pinter, terlalu pinter, bisa kebelinger. Maka Nabi SAW 1443 tahun yang lalu sudah mengumumkan, man izdada ilman lam yazdad huda wa lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, bertambah gelarnya, bertambah hebatnya, tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, lam yazdad minallah illa bu'da. Tidak akan bertambah kepada Allah kecuali semakin jauh dari Allah. Maka jangan heran ada orang gelarnya profesor, doktor, dipanggil lo Buya, tapi bukan orang Melayu, bukan orang Minang, tapi dipanggil Buya. Dia ceramah katanya, enak banget dari orang Islam. Emang ini film Barbie? Cukup baca la ilaha illallah di akhir hayat bisa masuk surga. La ilaha illallah itu bukan la ilaha illallah, tetapi kalimah persatuan. Nah ini namanya orang banyak ilmu tapi nyeleneh. Maka pantas Nabi SAW sudah mengumumkan afatuddin talatah, yang buat agama ini rusak, yang buat agama ini jadi kacau balau, buat agama tidak diyakini oleh pengikutnya, tidak difahami baik oleh umatnya, karena tiga hal, tiga faktor. Faktor yang pertama kata Nabi, faqihun fajir, orang yang faham agama, mengerti agama, tahu agama, tapi nyeleneh. Pak pakyah tapi nyeleneh. Orang paham agama, ngerti agama, belajar agama, kuliah agama, sekolah agama, punya pondok, punya kampus, tetapi nyeleneh, belok. Kenapa? Karena fulus, karena dolar, karena yuan, karena euro. Bisa berubah Pak. Kalau hijau itu bisa berubah.
Saya tadi bilang sahabat saya Pak Haji Seno yang jemput saya, Pak Haji, saya ini kok jadi pusing-pusingnya. Ternyata kacamatanya sudah berubah ukuran. Makanya kalau baca pakai begini ngelihatnya. Ternyata tadi pergi ke optik diperiksa betul. Yang tadinya 0 sudah jadi 1,75, yang jadinya 2 sudah naik jadi 2,5. Bisa berubah. Oh, pantasan pusing. Tapi kalau bawa baca Quran nggak pernah pusing. Masya Allah. Kaki saya jalan pakai tongkat, tapi sholat nggak pernah. Mau 8 rakaat, mau 23 rakaat, mau 36 rakaat kayak di Madinah, di Mekah, 10 hari terakhir enjoy saja. Tapi kalau jalan jauh terasa kayak mau jatuh. Tapi sholat nggak pernah sakit. Allahu Akbar. Ini karunia Allah. Nah, kembali dia. Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah buat sekedar kita ngumpulin pahala. Untuk kita amalkan, kita praktekkan, kita jalankan dalam hidup. Bagaimana cara kita menjalankan? Kita harus belajar. Aduh Ustaz, kami udah tua, gimana belajarnya? Umur boleh panjang, hidup boleh lama, tapi hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang bermakna. Jangan merasa Pak, kalau sekarang Bapak umur 70 tahun merasa sudah tua. Belum Pak. Di Jeddah ada orang umur 67 tahun. Pensiunan dari kerjaannya, dia jadi sopir taksi di Jeddah. Jadi sopir taksi Pak. Begitu jadi sopir taksi, dia setel Quran. Dia mulai menghafal Quran. Setiap penumpang naik dia tanya, boleh nggak saya setel ngaji? Katanya boleh, dia lanjutkan. Kalau nggak dimatikan. Ternyata apa? 3 tahun kemudian dia hafal Al-Quran itu. Allahu Akbar. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Baru-baru di Sulawesi di pesantren Darul Istiqomah ada nenek-nenek umur 71 tahun diwisuda bersama cucunya umur 12 tahun, 13 tahun menghafal Quran. 71 tahun Pak, nenek-nenek. Bukan 17 tahun, 71 tahun. Bisa hafal Quran. Kenapa? Memang Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran ini hebat. Al-Quran ini dahsyat. Walaupun kita nggak ngerti, kita nggak paham, ketika hidayah sampai kepada kita, sentuhan Al-Quran, sentuhan ayatnya, sentuhan kalimahnya, sentuhan ucapannya bisa membuat kita mendapat hidayah dari Allah. Dosen saya ini asisten Menteri Pertanian. Beliau sejak SMP keluar dari kampung, SMA-nya di luar negeri, sampai jadi doktor di Amerika. Sehingga lupa Pak, nggak pernah ngaji lagi. Dan saya nggak tahu, baru tahunya begitu kami ada di Yaman. Waktu itu ada di Yaman, kami sholat subuh di satu masjid. Karena setiap satu tempat kami memilih hotel harus dekat dengan masjid. Alhamdulillah. Jadi kami sholat subuh kurang lebih 800-900 meter dari hotel. Rakaat pertama imam, kami di sebelah kiri, saya, kemudian satu orang, kemudian bapak beliau, profesor. Imam membaca surah Al-Hadid, ayat yang pertama sampai 11. Rakaat kedua beliau melanjutkan ayat ke-12 dan seterusnya. Begitu selesai membaca ayat yang ke-16, sang profesor ini jatuh Pak, pingsan, jatuh. Kemudian selesai sholat, kami menyadarkan beliau ulang sholat subuhnya. Beliau tanya kepada saya, ayat apa yang dibaca oleh imam tadi Ustaz? Saya tanya, kenapa Prof? Saya merasa seperti Allah menegur saya. Saya merasa seperti Allah mengingatkan saya. Saya tanya lagi, emang Prof mengerti apa isinya? Enggak. Tapi saya merasakan getaran itu. Saya merasakan sentuhan itu. Saya merasakan dentumannya keras sekali, makanya gelap mata saya, pingsan tadi. Saya kemudian tanya lagi, saya bilang, Pak Prof, andaikan saya nanti juga begitu, saya mungkin belum jadi ustadz. Karena kalau kita tahu kapan kita meninggal, misalnya 90 tahun baru meninggal, nanti 80 tahun, 11 bulan, 27 hari, baru tobat. Kan lumayan 3 hari Pak. Tapi kan kita nggak tahu, apakah bapak-bapak ibu duluan meninggal saya belakangan, atau saya belakangan bapak-bapak ibu-ibu duluan. Pokoknya kita meninggal. Akhirnya begitu pulang sampai di hotel, saya kemudian menerjemahkan ayatnya. Beliau menangis sejadi-jadinya, menangis sejadi-jadinya. Sampai anaknya, istrinya, semua cucunya tanya, kenapa Prof? Kenapa Papi? Kenapa?
Bapak, ternyata beliau betul-betul dapat hidayah padahal nggak faham. Itulah hebatnya Quran. Apa bunyi ayatnya? Alam ya'ni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab wa la